Pemirsa, memasuki hari keempat, banjir masih melanda sejumlah wilayah di bagian utara Bekasi, salah satunya di Babelan, Kabupaten Bekasi. Banjir masih merendam ribuan pemukiman di Desa Buni Bakti, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat siang. Di hari keempat ini, ketinggian air mulai dari 30 cm hingga 90 cm. Banjir yang terjadi akibat luapan sungai Cebel yang tidak mampu menahan debit air kiriman dari beberapa daerah yang terdampak banjir lainnya. Minimnya ketersediaan air bersih mulai dikeluhkan warga. Akibat banjir, 6.000 kepala keluarga dan 11.000 jiwa terdampak. Saat ini sebagian warga masih berada di sejumlah posko pengungsian yang disediakan. Lagi ngatur suku juga 18 19 ini lihatin tuh. Kayak gini tuh. Udah, kita tunggu. Lalu seperti apa situasi terkini banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat? Kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosemito. Arbida, bagaimana kondisi banjir di Babelan terkini hingga sore hari ini? Baik, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi genangan air masih menggenang di Desa Buni Bakti yang menjadi salah satu wilayah di area Babelan, Bekasi, Jawa Barat yang masih tergenang air pasca banjir di hari Selasa. Sudah 4 hari pemirsa. Awalnya sekitar 1 hingga 1,5 meter tingginya, namun sekarang kondisinya sudah kian surut, di mana ini sudah mulai surut di angka 50 cm. Pemirsa, jika dapat saya tunjukkan, kaki saya ini sudah hampir sebetis begitu, di mana kontur wilayah Desa Buni Bakti ini pun juga berbeda-beda. Tadi ketika kami masuk sampai betis ke atas, begitu kurang lebih 50-70 cm. Kemudian ini kami sedang menaiki sebuah jalanan yang lumayan sedikit lebih tinggi, sehingga mengurangi tinggi dari genangan air begitu. Dan kemudian ini saya akan diajak oleh salah satu warga untuk melihat bagaimana kondisi rumah yang ada di Desa Buni Bakti RT 9 ini setelah tergenang air begitu, di mana ada 6.000 kakak dengan 11.000 jiwa terdampak, di mana ada 36 RT yang terdampak di Desa Buni Bakti ini. Dan kami harus hati-hati pemirsa untuk berjalan dikarenakan memang ini jalannya saja sudah tidak terlihat begitu kontur tinggi maupun kontur rendahnya. Baik Bapak, izin boleh saya dibantu? Baik, ya terima kasih Bapak. Oke. Nah, pemirsa, boleh? Jika dapat saya perlihatkan, tunjukkan. Baik, ini saya sudah masuk ke dalam teras rumah. Halo Ibu, Bapak, saya boleh izin masuk Ibu untuk melihat bagaimana kondisi rumah? Baik. Adapun perabotan seperti sofa dan kursi, lalu ada alat-alat lainnya, begitu ini juga sudah diselamatkan dari banjir. Permisi Bapak Ibu. Baik, seperti inilah pemirsa dan juga Rara bagaimana kondisi banjir yang tentunya ini berdampak pada warga, di mana alat-alat perabotan ini sebelumnya sudah diselamatkan. Dan mungkin kita akan coba ajak berbincang begitu dengan pemilik rumah. Bapak, selamat sore. Dengan Bapak siapa? Pak Sanusi. Baik, Bapak Sanusi ya. Baik, Pak, ini mengungsi di mana Pak kalau boleh tahu? Kalau malam di masjid Pak, Bu. Di masjid. Kalau malam di masjid, artinya kalau siang bagaimana Pak? Ya kayak siang begini aja udah nggak bisa istirahat kita ini kan. Gitu. Berarti malam mengungsi di masjid, kemudian siang kembali ke rumah. Mengapa kembali ke rumah Pak? Ya bisa ya, kita yang namanya banyak perabotan, takut istilahnya ini kan pada rubuh apa gitu. Oke, baik. Kemudian kalau boleh tahu Pak, ini awalnya ini tingginya seberapa dan bagaimana kronologinya Pak? Kalau kurang lebihnya ini dulu. Ya ukuran 80 cm lah. Iya. Baik, ini ditunjukkan bagian dinding pemirsa dan juga Rara, ini adalah batas banjir pada saat kemarin ya Pak ya? Kurang lebih 80 sampai 1,5 meter tergantung konturnya begitu ya Pak ya? Oke, kemudian untuk bantuan bagaimana Pak? Ya, belum ada sih. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Ya. Mungkin yang terakhir harapannya Pak dari Bapak ingin? Iya pokoknya yang terakhir harapannya ya ginilah ya, kita yang namanya juga kesehatan ya perlu ya kan, yang namanya dampak udah pasti ya kan. Saya minta ya
ya Pak ada perobatan apalah ya, iya bantuan saya mohon lah, iya gitu aja. Baik Bapak, kita akan melanjutkan untuk berbincang dengan warga lainnya. Bapak, terima kasih untuk waktunya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Nah pemirsa, kita akan coba untuk bertanya dengan warga lain terkait dengan banjir hari ini. Dan di depan saya sudah ada Bapak Rozi yang tadi membantu saya. Bapak Rozi, izin Pak saya mau berbincang. Ini kan tadi disebutkan bahwa mengungsinya di malam, kemudian kembali lagi di rumah siang hari. Ini tadi juga disebutkan bahwa belum ada bantuan. Kemudian kalau untuk makan sehari-hari bagaimana Pak? Ya, saya ketemunya. Ada ketemu mie ya mie. Iya. Mana bantuan belum ada. Iya. Ya ada. Ya pokoknya begitulah. Iya, karena kita harapan kita namanya dari nama atas gitu ya. Pengennya turun gitu, lihat keadaan rakyatnya bagaimana ini kegenang air. Gitu. Kalau Bapak Sanusi dan juga Pak Rozi ini sehari-hari bekerja apa Pak? Nah kalau saya itu tani, gimana di kebun. Kebun. Pasti kan kebunnya juga kena banjir ya Pak. Ini bagaimana Pak? Nah sementara ini ya udah nganggur. Apa adanya udah. Bahan-bahan uang ya memang nggak ada jalurnya, kecuali kita namanya kerja, kita makan gaji, ada gaji. Kalau ini kan nggak ada. Kan gitu ya. Ya itu yang tadi saya katakan, itu saya ceritakan, saya ketemu sehari-harinya itu. Iya ada ketemu mie. Iya. Sampai saat ini bantuan pun dari kepala desa maupun dari pemerintah pusat belum ada. Belum ada sama sekali. Oke baik, Bapak. Mungkin boleh harapannya Pak dari Pak Rozi ini begitu untuk kebanjir di khususnya di Budi Bakti. Ya. Nah pengen saya harapannya itu ya air bersih ya pengen lah, tolonglah lihat keadaan namanya masyarakat di kampung gitu. Iya air bersih itu penting, karena dampak begini kan istilahnya kita mau beli kadang-kadang kalau lagi ada punya uang, kalau nggak ada. Nah makanya saya bilang itu ketemunya. Terima kasih Bapak Rozi dan Bapak Sanusi untuk waktunya. Baik, nah itu pemirsa tadi Bapak Rozi dan juga Bapak Sanusi sudah menjelaskan bagaimana tadi awal, kemudian harapan, sebab sampai saat ini memang bantuan belum ada. Meskipun kemarin memang dari Gubernur Jakarta Pramono Anung ini sudah menyatakan bahwa Pemprov Jakarta akan membantu mendukung Bekasi dengan akan menyediakan sejumlah bantuan seperti sembako, kemudian mobil damkar, lalu toilet, kemudian truk sampah, dan tentunya juga dari pemerintah pusat akan menyediakan seperti alat penyedot banjir. Namun memang sampai saat ini kami pun awak media belum melihat adanya bantuan tersebut tiba di tempat ini, sehingga diharapkan agar bantuan tersebut segera hadir atau segera tiba didatangkan untuk tentunya membantu keseharian warga, karena tentunya ini banjir ini berdampak pada warga di dalam kesehariannya, di dalam kebutuhan primer dan juga sekunder mereka. Kembali ke studio Rara. Harbida dan Nasmito, terima kasih atas laporan Anda.